Ya, baik, Saragi TV kita lanjutkan kembali pembahasan tentang adab istri terhadap suami. Tadi yang keempat adalah as-sukun inda kalamihi, yaitu ketika suami sedang berbicara, maka diam. Jadi seorang istri hendaknya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh suaminya, kemudian tidak menyangkalnya atau tidak memotong pembicaraannya. Ini harus dilakukan. Dan jika ternyata suami tidak memberi, misalkan kalau si istri misalkan mau keluar, maka harus minta izin. Kalau tidak diizinkan, maka tidak boleh untuk keluar dari rumah. Nah, kemudian juga tidak boleh memprotes apa yang disampaikan oleh suaminya kalau tidak bisa keluar dari rumah. Karena bisa menimbulkan fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan ataupun ketegangan dalam berumah tangga. Ini poin yang keempat, yaitu as-sukun inda kalamihi, yaitu diam ketika suaminya berbicara. Kemudian adab yang kelima, adab istri kepada suami, yaitu al-hifdu lahu fi ghaibatihi, yaitu menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi atau tidak di rumah. Ya, seorang istri hendaknya tetap berperilaku baik ketika suaminya tidak berada di rumahnya. Misalkan suaminya ketika itu dalam safar, perjalanan, ataupun suaminya ketika itu mencari nafkah atau bekerja, aktivitas, maka tentu harus menjaga kehormatan suaminya dengan cara tentu menjaga perilakunya ketika suami tidak ada. Jadi misalkan dengan pergaulan yang sangat longgar ini, maka akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Jadi sangat tidak baik sebab bisa berpotensi membuat potensi masalah. Misalkan ketika suaminya misalkan tidak dari rumah, dia ngajak teman-temannya, kemudian hal-hal yang tidak diinginkan suaminya dilakukan di rumahnya, maka ini harus menjaga kehormatan. Kemudian yang ketujuhnya adalah yang keenam dari adab istri kepada suami adalah tarkul khiyanah fi malihi, yaitu tidak berkhianat dengan menjaga dalam harta suaminya. Artinya harus senantiasa menjaga harta suaminya. Jadi seorang istrinya harus benar-benar, karena istri ini orang yang dipercaya oleh suami dalam menjaga hartanya. Maka tentu di situ harus membelanjakan dengan belanjaan yang benar, proporsional, yang baik, tidak membuat suaminya menjadikan marah ataupun mengkhianati dengan menghamburkan uang. Nah, ini pun termasuk khianat terhadap harta suaminya. Jadi apabila jika harta itu digunakan untuk kemaksiatan, apalagi ini akan berdampak buruk ataupun maksiat baik kepada Allah ataupun kepada suaminya. Jadi tarkul khianah fi malihi ini harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Adab yang ketujuh adalah tibur raihah, menjaga badan tetap wangi. Ini harus dilakukan, ya, harus harum. Jadi seorang istri ini hendaknya menjaga wangi badannya. Bagaimana caranya, misalkan mandinya, kemudian memakai parfum dan sebagainya, jangan sampai ketika keluar ataupun di luar itu lebih wangi daripada ketika di dalam. Nah, ini bahaya dan termasuk kemaksiatan. Maka yang poin yang ketujuh ini adalah senantiasa menjaga wangi tubuhnya, badannya, ya, baik dengan mandi, jangan sampai kalau keluar mandi, tapi ketika di dalam rumah dia tidak mandi. Dan tentu wangian juga harus yang terbaik ketika adanya di rumah, karena tentu tujuannya untuk suaminya. Kemudian yang ke-8 adalah ta'ahudul fami wa nadzafatus saub, yaitu mulutnya harus selalu segar, artinya harus wangi. Termasuk pakaiannya pun, pakaiannya harus bersih, harus rapi, harus baik. Jadi tidak hanya terkait dengan bau badan tadi, ataupun harus wangi badannya, tetapi juga tentu mulutnya ini senantiasa harus wangi, ya. Kemudian menjaga supaya hendaknya menjadikan perhatian bagi seorang istri, jangan sampai mulutnya itu tidak sedap. Jadi harus senantiasa segar. Nah, demikian pula pakaian yang digunakannya ini, jangan sampai pakaian masak, ya, kemudian ke dapur, kemudian juga, nah, itu segera
misalkan dirapihkan ataupun senantiasa wangi. Ketika masak ya nggak jadi masalah, ya. Tapi setelah masak maka segera untuk menggantinya ataukah merubahnya, ya, ataupun pakaian tidurnya ya pakai untuk pakaian sehari-hari dan seterusnya. Nah ini senantiasa adalah ta'adul fami wa nadzafatus saub, menjaga wangi mulutnya dan juga menjaga pakaiannya senantiasa bersih kemudian tertib. Yang kesembilan daripada adab istri kepada suami yaitu izharul qanaah, yaitu menampakkan qanaah. Jadi qanaah ini adalah merasa cukup. Seorang istri hendaknya tidak menuntut lebih dari apa yang diberikan oleh suaminya. Jadi kalau sudah dipenuhi kebutuhannya, terutama sandang pangan papan, ya, dan harus sesuaikan dengan pendapatan suaminya, jangan sampai tidak qanaah. Karena akan membuat kemaksiatan ataupun berpeluang untuk melakukan hal yang tidak baik, seperti hanya terjadinya korupsi boleh jadi karena istrinya menuntut terus, atau terjadinya kejahatan atau makan mencari harta yang haram boleh jadi istrinya. Nah ini harus dihindarkan karena akan membuat peluang kemaksiatan disebabkan tidak qanaahnya seorang istri. Kemudian yang ke-10 adalah isti'malus syafaqah, yaitu menampilkan sikap belas kasih ataupun kasih sayang. Nah, seorang istri ini hendaknya bersikap belas kasih ya kepada suami atas semua jerih payahnya. Jangan sampai ia bersikap kasar ataupun bahkan menindas suaminya yang kondisi misalkan sedang terpuruk ya, ataupun suami dalam masalah atau lagi sakit, lagi lemah. Nah, jangan sampai tidak menampakkan sikap belas kasih. Ya, senantiasa istimalus syafaqah dalam kondisi apapun, situasi apapun, ya kondisinya misalkan baik ekonomi, dalam sakit dan hal yang lainnya, senantiasa itu adanya syafaqah, adanya kasih sayang, belas kasih. Ini yang harus dilakukan ya adab seorang istri suaminya. Nah, sahabat GTV yang Allah muliakan, berkaitan tentang adab ini, ya tentu harus terus kita evaluasi dan kita perbaiki sama-sama. Ya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, maka boleh jadi ada hal yang belum dilakukan. Nah, selanjutnya yang ke-11, dawamuz zinah. Zina itu selalu berhias, senantiasa baik penampilannya. Jadi, seorang istri ini hendaknya selalu tampil menarik di depan suaminya. Banyak manfaat dari hal itu ya akan membuat suaminya jadi betah di rumah, ya, kemudian juga akan senang berada di rumahnya. Kenapa? Karena istrinya senantiasa berdandan, senantiasa berpenampilan baik di depan suaminya. Jangan sampai terkalahkan misalkan dengan orang-orang yang membuat maksiat. Maka bagi seorang istri harus benar-benar berpenampilan yang menarik, yang baik, yang senantiasa berhias diri di rumahnya. Dan jangan kebalikannya ketika keluar berhias ya, kemudian juga apalagi tujuannya untuk orang lain, maka akan ada kemaksiatan di situ dan tidak akan ada taat kepada Allah dan kepada suaminya. Nah ini harus senantiasa dijaga, meluruskan niatnya, jangan sampai terjadi ya. Yang ke-11 ini adalah tidak melakukan dawabuz zina, artinya tidak senantiasa melakukan berdasarkan dirinya. Baik, sahabat GTV, kita akan lanjutkan pembahasan tentang adab istri kepada suami setelah jeda atau informasi berikut ini.